Di nama Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang kasih, kami percaya sore hari ini kita kembali untuk ibadah lewat Gereja Allah Baik Jemaat Daat. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Oh jadi haleluya Yesus, kami percaya kasih-Mu Tuhan, Kau Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan dan muliakan. Kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya kami kembali ke dalam mesbah-Mu Tuhan, untuk kami boleh kembali menerima kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ampuni segala dosa kesalahan kami, urapi Tuhan setiap kami yang ada Tuhan. Bukakan pintu hati kemurahan-Mu Tuhan, jamah setiap hati kami, sehingga setiap firman benih firman yang keluar boleh menjadi berkat, kekuatan, jamahan, bahkan jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Kau pulihkan setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, khususnya di hari-hari ini kami percaya, biarlah ada kuasa terobosan-terobosan yang baru di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, bukan kekuatan kami, tapi kami percaya biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang boleh Tuhan melawat setiap umat-umat-Mu yang ada, baik yang ada di tempat, bahkan yang lewat live streaming. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Gereja Allah Baik, jemaat taat yang kami kasihi di dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi kebesaran Kau Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh ada bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Yang kami percaya biarlah firman ini boleh menjadi kunci jawaban dan berkat di dalam kehidupan kami orang yang percaya. Dan lebih khusus di hari-hari akhir ini, kami boleh melihat terobosan-terobosan ya, lewat keajaiban kemurahan Tuhan. Sehingga di hari-hari akhir ini kami percaya kita boleh memperoleh kekuatan, kita boleh memperoleh kunci dari Engkau, jawaban dari Engkau. Bahkan terlebih kami tetap semangat di dalam iman pengharapan kami kepada Engkau. Sehingga kami percaya sore hari ini, biar lawatan itu boleh terjadi, hadirat itu boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kita buka Alkitab kami, Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita mau buka belajar bersama-sama sore hari ini di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita mau buka kitab kita. Mari kita sama-sama kita baca firman Tuhan pada sore hari ini. Judul daripada firman Tuhan hari inilah bahagia orang benar dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Mazmur 112 ayat pertama sampai ke-10. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. 3. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. 4. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. 6. Sebab ia takkan goyang untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. 7. Ia tidak takut pada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. 8. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. 9. Ia membagi-bagikan,
Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. 10. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggetakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan. Satu konteks di dalam judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah bahagia orang benar di dalam Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam konteks ini, ya, sesuatu yang luar biasa. Di mana kehidupan kebahagiaan orang benar, ya, bahagia orang benar itu bukan tergantung daripada harta kita, kekayaan kita, kepandaian kita, kesuksesan kita, ya. Tapi bahagia orang benar di dalam Tuhan, di situ dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Di sini sudah jelas dikatakan di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itu adalah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bahkan kebahagiaan banyak yang kita temui di dalam kehidupan ini. Ada kebahagiaan yang semu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tapi di sini adalah kebahagiaan orang benar, itu adalah kebahagiaan untuk selama-lamanya yang bisa dinikmati dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Karena apa? Karena ada orang yang takut akan Tuhan, di situ akan menemukan satu hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam setiap orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena orang yang takut akan Tuhan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Itu yang utama. Kunci daripada berbahagia orang yang benar. Itu kunci di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita banyak menemukan kebahagiaan di dalam dunia ini. Kita bisa menemukan, tapi kalau tanpa Tuhan, kebahagiaan itu akan sia-sia. Makanya di situ dikatakan orang yang takut akan Tuhan, di situ dia akan menemukan satu kunci kebahagiaan di dalam hidupnya. Baik di dalam hidup secara pribadi, baik hidup di dalam keluarga. Kami boleh menikmati satu sukacita karena ada ucapan syukur, ada kasih di dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. Bukan kita berbuat semena-mena. Kita bukan berbuat untuk diri kita sendiri. Tapi kita berbuat karena apa? Melakukan kasih Tuhan, melakukan hukum Tuhan. Karena apa? Kita takut akan Tuhan. Disitulah jalan kunci di dalam kehidupan orang yang berhasil, orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Itu kunci. Kunci yang utama, paling utama adalah orang yang takut akan Tuhan. Makanya kalau di dalam Mazmur yang di ayat yang 127 atau 29 dikatakan, ya, berkat dalam rumah tangga, itu orang laki yang takut akan Tuhan. Itu adalah kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena apa? Ada damai. Ada damai yang menyertai di dalam kehidupannya. Tidak menoleh, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, tapi fokus pada Tuhan. Fokus pada perintah-perintahnya Tuhan. Makanya di situ dikatakan juga orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Karena perintah Tuhan itu adalah yang membuat satu kehidupan kebahagiaan di dalam hidup kita. Karena di dalam perintah Tuhan ada tata acara, tata aturan yang harus dijalankan, yang tidak membuatkan satu hal yang membuat keonar. Tuhan membuat satu kebaikan sehingga di situ kita bisa merasakan, menemukan arti daripada kebahagiaan di dalam hidup ini. Kita tidak egois. Kita tidak menjadi pemarah. Kita tidak menjadi, ya, suka-suka kita.
tapi kita mau menjadi menurut perintah-perintah Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 itu katakan, firman itu pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita, yang menerangi setiap kehidupan kita, menerangi setiap hati kita. Karena ada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang kita lakukan. Perintah-perintah itu yang membuat kita menjadikan damai sejahtera. Perintah-perintah Tuhan itu yang kita jalankan. Sehingga apa? Kita mendapatkan satu kebahagiaan di dalam hidup ini. Kalau kita mau cari kebahagiaan di dalam dunia ini, banyak Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tapi kebahagiaan yang bagaimana yang harus kita cari? Kebahagiaan bagaimana yang kita harus dapatkan? Sehingga kebahagiaan itu boleh menjadi kebahagiaan yang benar-benar hakiki, yang mempunyai satu arti yang benar-benar membawa kehidupan yang sukacita dan damai sejahtera. Kebahagiaan yang benar-benar bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang nyata. Ada kasih Tuhan, ada tanda tawa, ada sukacita, ada kasih yang selalu melingkupi kehidupan kita. Memang secara daging untuk melakukan perintah Tuhan, ya, kalau kita mau, itu satu kuncinya. Kalau kita nggak mau melakukan perintah daripada Tuhan, kalau kita mau semau gue, kalau kita mau seenak kita tidak akan mendapatkan bahagia. Yang ada hanya, ya, yang ada hanya persoalan, ya, masalah, keributan. Tidak ada kedamaian. Karena apa? Karena menuruti keinginan daging, menuruti keinginan hawa nafsu daripada kehidupan kita. Orang banyak menemukan kebahagiaan mau di mall bisa, ya, menikmati, mau di kafe, mau di klub malam. Tapi kebahagiaan itu bukan menjadi kebahagiaan yang membawa kedamaian. Kebahagiaan itu bukan menjadi kebahagiaan yang membawa keuntungan bagi kita. Tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Hanya sementara kita boleh menikmati, tapi selanjutnya kita akan merasakan kegusaran, kegelisahan. Tidak ada kedamaian. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan melakukan setiap perintah Tuhan, di situ kita mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar murni. Benar-benar yang kita dapatkan kebahagiaan yang benar-benar hakiki. Ya, itulah kunci daripada kebahagiaan yang pertama. Dan yang kedua, di sini dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi di dalam bahagia orang benar dalam Tuhan, yang kedua di dalam Mazmur 112 ayat yang kedua dikatakan anak cucunya itu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Itu kunci daripada, ya, kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita mendapatkan kehidupan di dalam rumah tangga kita. Bahkan sampai anak cucu kita mendapatkan satu kebahagiaan. Boleh menikmati kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ini mengandung satu rentetan peristiwa. Kalau dari awal, dari ujungnya, ya, ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan langkah kita, dan kita ada di dalam perintah-perintahnya. Di sini akan mendapatkan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ini kunci dan janji daripada Tuhan. Karena orang benar tidak pernah ditinggalkan. Kalau kita kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, di situ dijelaskan dengan jelas, dikatakan Mazmur Daud berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan
atau anak cucunya meminta-minta roti. Di sini sudah jelas, sudah nyata bahwa orang yang takut akan Tuhan, menjalankan perintah-perintahnya, di situ kita akan melihat bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Dan Daud mengalami hal yang demikian. Daud melihat di dalam setiap aspek kehidupan, di dalam perjalanan kehidupannya, Daud melihat bahwa kehidupan orang yang benar, ya, mulai dia muda sampai dia telah menjadi tua, Daud tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan atau sampai anak cucunya meminta-minta roti. Jadi inilah kehidupan orang yang benar di dalam Tuhan, menikmati satu kebahagiaan sampai kepada anak cucunya. Satu landasan, satu perintah yang dijalankan di dalam hidup ini boleh menikmati satu kebahagiaan karena ada Tuhan. Karena ada kasih Tuhan yang melingkupi, ada janji Tuhan yang selalu menyertai, dan ada perintah-perintah Tuhan yang selalu dijalankan. Di situ kita akan menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Bukan kita yang menikmati, tapi sampai anak cucunya. Daud katakan, dan Daud melihat sampai mulai muda sampai tua. Daud tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara yang kasih, satu hal yang luar biasa janji daripada Tuhan. Dan satu kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar di dalam langkah hidup kita tetap fokus kepada Tuhan, kita tetap menjalankan perintah-perintah Tuhan, ada di dalam perintahnya, ada di dalam kasihnya Tuhan. Di situ kita akan menemukan jawaban dan kunci daripada kehidupan kita. Kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan tidak dapat dibeli dengan uang yang bermiliar-miliar, ya, bertumpuk-tumpuk. Kebahagiaan tidak bisa dinilai dari harta yang ada, tapi kebahagiaan bisa dilihat dari bagaimana kita bisa menikmati dengan ucapan syukur. Di situ ada kunci, di situ ada jawaban. Di situ kita boleh menerima. Ada kebahagiaan yang benar-benar kita rasakan, ada sukacita di hati, di kehidupan keluarga. Itulah kunci daripada kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita harus yang fokus yang pertama itu. Ya, di ayat yang pertama itu fokus kita ada pada Tuhan. Menuruti perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, kita boleh menikmati anak cucu kita. Tidak akan sampai kekurangan. Tidak akan sampai meminta-minta. Dan itu kita lihat. Dan sudah kita rasakan di dalam kehidupan ini. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Selama kita hidup di dalam jalannya Tuhan, kita hidup di dalam perintah-perintahnya Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di situ kita mendapatkan sesuatu jawaban. Bahwa hidup kita akan menikmati kebahagiaan, bahkan sampai pada anak cucu kita tidak akan kekurangan. Anak cucu kita tidak akan sampai meminta-minta. Itulah ya yang dikatakan firman Tuhan. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat yang ketiga, di situ dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Orang yang benar, orang yang dalam tangan kasihnya Tuhan, orang yang selalu ada di dalam perintahnya Tuhan, saya percaya kehidupannya akan dijamin oleh Tuhan. Ya, apapun yang dia peroleh, apapun yang dia dapatkan, kalau kita ada dalam Tuhan, kita tidak akan sampai kekurangan. Makanya situ dikatakan harta dan kekayaan
ada di dalam rumahnya. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan berikan kepada orang yang benar. Ada harta kekayaan yang boleh dinikmati, yang dapat dinikmati. Ini bonus ya yang Tuhan berikan kepada orang yang benar, orang yang percaya, orang yang benar-benar melakukan perintah-perintahnya dan takut akan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kunci daripada kehidupan kita. Siapa sih yang mau dalam kesusahan? Ya, nggak ada. Semua orang ingin bahagia. Tapi kadang kebahagiaan itu, ya, kadang kita lepas dari kontrol kita. Kebahagiaan itu kadang kita lupa apa yang harus kita jalankan. Bahwa kebahagiaan itu semua ada dalam tangannya Tuhan. Kebahagiaan itu ada dalam perintahnya Tuhan. Kita mau saksikan Bapak Ibu Saudara ya. Kami punya teman di dalam rumah tangganya. Dia orang yang ya, saya katakan dia orang yang takut akan orang bukan yang takut akan Tuhan, tapi dia orang yang percaya. Tapi dia bukan orang yang takut akan Tuhan dan bukan orang yang menjalankannya. Setiap hari itu isinya hanya seperti neraka. Setiap hari tidak ada kata damai. Salah sedikit ya sudah menjadi neraka. Salah sedikit sudah menjadi persoalan yang besar. Salah sedikit menjadi ramai. Itu yang dialami. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat keberadaan orang yang ada yang takut akan Tuhan dan orang yang menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan, ya, orang yang benar menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangganya penuh dengan kedamaian, hidupnya penuh dengan sukacita. Ya. Makanya Filipi 4 ayat 4 itu dikatakan bersukacitalah, bersukacitalah. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Biar hati kita penuh damai, hati kita penuh sukacita, hidup kita penuh dengan kasih. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu memberikan kedamaian. Ada Tuhan yang selalu memberikan kesejukan di dalam hidup ini. Sehingga di situ akan timbul satu kebahagiaan di dalam Tuhan. Kalau kita mau nuruti dunia ini Bapak Ibu Saudara, banyak ragam dan masalah yang ada. Ya, kalau saudara kadang kita mendengar ada teman-teman kita yang yang di luar daripada iman kita, kadang mereka cari kesibukan, cari kesenangan, ya. Dia merasakan kebahagiaan kalau dia ada di tempat-tempat yang Tuhan tidak izinkan. Dia merasakan satu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu tidak akan menimbulkan sukacita. Kebahagiaan itu tidak akan menimbulkan kemenangan dan ketentraman di dalam hatinya. Tapi kalau kebahagiaan yang didapat di dalam Tuhan, kalau kita ada dan menuruti perintah-perintahnya, disitulah kita akan menemukan kebahagiaan yang benar-benar boleh kita nikmati dengan sukacita dan damai sejahtera. Dulu kalau ada kami punya teman kalau lagi pusing, lagi sumpek, larinya apa Bapak Ibu Saudara? Larinya ya nongkrong di kafe. Cari kafe. Kalau ada yang lagi main biliar. Ya. Ini kesenangan yang semu. Ya sebentar aja, memang bahagia kita sebentar aja. Tapi setelah lepas dari itu, kebahagiaannya hilang. Tapi kebahagiaan di dalam Tuhan ada sampai anak cucu kita.
kebahagiaan di dalam Tuhan itu tidak pernah terputus. Selama kita ada percaya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, menuruti perintah-perintahnya. Makanya di situ katakan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Tidak akan pernah kekurangan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 112, bahagia orang benar di dalam Tuhan itu apa? Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, mengasihi dan penyayang orang yang adil. Jelas ini dikatakan, ya, kita telah ditebus dari kegelapan, kita menjadi miliknya Tuhan, kita menjadi terangnya Tuhan, ya, karena Tuhan sudah menebus kita dari lumpur dosa. Yang mestinya kita mati karena maut, upah dosa adalah maut, tapi kita dilepaskan oleh Tuhan karena kasih-Nya Tuhan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Satu kebahagiaan, ya, yang harus kita raih dan kita dapatkan. Makanya dikatakan, di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Kita patut bersukacita, kita patut bersyukur. Ada terang yang selalu menerangi setiap jalan kita. Makanya firman Tuhan katakan, firman itu pelita bagi kaki kita, yang selalu menerangi setiap jalan kita. Firman itu yang boleh membawa kita kepada terangnya Tuhan. Terangnya kehidupan kita, terangnya langkah kaki kita menuju kepada kebahagiaan di dalam Tuhan. Ada satu sukacita, ada satu damai sejahtera. Makanya kita Tuhan setelah naik ke surga, yang baru kita peringati, Roh Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Roh Tuhan yang selalu mengingatkan kehidupan kita. Roh Tuhan yang selalu membackup kehidupan kita, agar kita tetap pada jalan dan perintah-perintahnya Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati satu kebahagiaan di dalam Tuhan. Semua orang ingin menikmati kebahagiaan. Tapi kadang orang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan karena tidak mendapatkan kunci yang dia lakukan. Karena dia tidak akan mau melakukan karena kuncinya tidak dia pakai untuk dapat melakukan apa yang menjadi jawaban. Kunci itu penting. Kunci itu adalah apa? Yaitu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, takut akan Tuhan, menjalankan perintah. Di situ kita mendapatkan satu kebahagiaan sampai pun di dalam anak cucu kita. Karena apa? Karena kita sudah ditebus. Kita menjadi umatnya Tuhan, menjadi terangnya Tuhan. Karena ada pengasih dan penyayang dari orang yang adil. Ya. Jadi itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau kita adil di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam melakukan segala apapun, kita menjadi orang yang adil, orang yang bijaksana. Ya. Di situ ada kunci kebahagiaan. Ya, berbahagia, ada kunci berbahagia. Kita ngalah, ya. Biarpun kita disakiti, tapi kita ngalah. Itu adalah kebahagiaan yang tersendiri. Tapi kalau kita disakiti, kita ikut di dalam terjun, di dalam gelap, ya, kita ikut dalam, ya, emosi, kita ikut dalam pertengkaran, kita ikut di dalam, ya, kemarahan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang bisa didapatkan hanya apa? Darah tinggi, akhirnya stroke. Tapi di sini katakan, ya, di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, pengasih, penyayang, ya, dan adil. Di hari-hari ini untuk cari orang adil, orang pengasih, penyayang, ya. Kalau kita melihat
perkembangan zaman, ya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama, kehidupan orang di akhir zaman, ya. Kita bisa melihat itu, tapi kita tidak masuk di dalam itu. Ya, tapi kita mau menjadi orang-orang yang adil di dalam segala tindak tanduk kita, di dalam setiap kelakuan kita, di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kita boleh menjadi orang yang adil. Yang kelima, ya, mujur. Orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Bahwa di sini dikatakan mujur, ya, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberikan pinjaman. Orang yang murah hati, orang yang baik hati, yang selalu memberikan, ya, hidupnya apapun yang orang lain butuhkan, apapun orang lain perlukan. Yang keenam, ya, sebab ia tidak akan goyang untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Kalau kita hidup benar, kita hidup adil, kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup dalam perintah-perintahnya, ya, kita akan tetap diingat. Ada pepatah bahasa Indonesia, ya, gajah mati. Itu di bahasanya kan ada itu. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita ada di dalam perintahnya, ada di dalam hidup kasihnya Tuhan, saya percaya kita tetap diingat untuk selama-lamanya kebaikan kita. Ya, orang tidak akan bisa melupakan kita, kebaikan kita. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ia tidak takut pada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang ketujuh, ia tidak takut pada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia tetap pegang pada Tuhan, pada janji-janji Tuhan. Apapun yang ada kabar berita yang mengejutkan, ada berita yang mengagetkan, ada berita yang menakutkan, dia tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dia. Inilah yang menjadi kunci daripada kehidupan orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Yang ketujuh di dalam Amsal, kalau kita lihat, kita buka di dalam Amsal yang pertama, ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di situ dikatakan kalau di ayat 7, ya, ia tidak takut pada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ya, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan sanggup melindungi, menjaga. Ya, di Amsal dikatakan juga yang ayat ke-8, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ya, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bahaya apapun yang melintangi, bahaya apapun yang akan menyerang dia, percaya dia karena ada Tuhan yang selalu membackup dia, yang selalu menjaga dan melindungi setiap langkah hidupnya. Dia percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjalankan perintah-perintahnya, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, satu luar biasa, ya, untuk mendapatkan satu kebahagiaan. Yang ke-8, hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Dia mempunyai pendirian yang tetap bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dia. Adalah Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupnya. Bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang dia sembah. Allah yang penuh dengan kuasa dan mujizatnya. Yang ke-9, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bahwa kebahagiaan orangnya bahagia di dalam Tuhan. Dia senang memberi. Dia senang menabur. Senang membagi-bagikan apa yang ada padanya. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh belas kasihan. Ya, ini yang dilakukan sehingga kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan orang benar
Itu yang menjadi dasar, ya. Dia suka membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-9, itu dikatakan seperti tiada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ya, dia membagi-bagikan, dia memberikan, ya, kepada orang yang nggak punya, orang miskin, ya, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Bahwa kita, ya, dipakai Tuhan sebagai berkat untuk memberkati. Kita memberikan dengan penuh sukacita, kita memberikan penuh dengan damai sejahtera. Yang ke-10, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Apa yang dibuat dilakukan orang yang benar di dalam Tuhan, apa yang dilakukan orang benar untuk mendapatkan satu kebahagiaan yang dilakukan dan dikerjakan orang benar, itu yang membuat orang fasik iri hati, orang fasik iri hati, ya. Biasa Bapak Ibu Saudara, ya, kalau ada orang yang berbuat baik, kadang ada bisik-bisik, ya, bisik-bisik tetangga, sok dikatakan sok, ya, mau cari nama, mau cari muka, tapi bukan itu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, semua karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia takut akan Tuhan, dan dia menjalankan perintah-perintahnya. Dan saya percaya di saat dia melakukan semua itu, dia mendapatkan apa yang artinya berbahagia, ya, kebahagiaan. Dia dapatkan kuncinya saat dia melakukan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, carilah kebahagiaan di dalam Tuhan lewat ajaran-ajaran Tuhan, lewat takut akan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjadi orang yang pasif. Jadilah orang yang aktif di dalam Tuhan. Sehingga kami semua sore ini, saat ini juga kita boleh menerima satu kebahagiaan. Itu yang perlu yang kita dapatkan. Karena di dalam kebahagiaan itu ada damai sejahtera yang membuat kita panjang umur, sehat tubuh kita, sehat jasmani rohani kita. Ya. Karena apa? Karena sakit itu mahal. Ya. Karena kunci kebahagiaan itulah yang perlu kita lakukan, perlu kita pelajari, dan perlu kita raih di dalam kehidupan kita, khusus di hari-hari ini. Ya, jangan terfokus pada keadaan zaman, tapi fokuslah kepada Tuhan. Ya, sehingga kita tetap, biarpun dunia susah, tapi kita sebagai orang yang percaya tetap berbahagia. Ya, itu kuncinya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya percaya sore hari ini, saat ini juga, biarlah apa yang kita terima lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 112 sampai dari ayat yang pertama sampai 10, di mana kita boleh belajar di dalam kunci kebahagiaan itu. Ya, sehingga kita boleh menikmati sampai selama-lamanya, sampai anak cucu kita. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Bapa. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, karena kasih Tuhan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami boleh menikmati kebahagiaan di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa selalu Tuhan turut pada perintah-Mu, taat pada perintah-Mu, kepada Engkau Bapa yang selalu memberikan kebaikan kasih-Nya di dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami percaya hanya di dalam Engkau kita boleh menikmati kebahagiaan itu. Ajar kami sore hari ini Tuhan
untuk kami boleh menikmati, kami boleh melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, sehingga kami boleh menikmati dan sukacita, kami boleh menikmati kedamaian dari Engkau di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, ada Tuhan kemenangan, ada Tuhan kelepasan, ada Tuhan jamahan Tuhan, sehingga tubuh kami di saat kami sukacita, di saat kami ada kedamaian, di saat kami berbahagia hidup ini, kami percaya Tuhan, kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami disehatkan oleh Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih kami Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang ada di Gereja Allah Baik Jemaat Daat ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pastor Sudarso Susilo. Biarlah lewat hamba-Mu, biarlah jemaat makin bertumbuh, semakin dewasa di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya biarlah jemaat-Mu juga boleh menikmati berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami tutup dan kami akhiri firman Tuhan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.